Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami dari Sangga Perintis akan memaparkan materi mengenai organisasi dan kelembagaan. Kami yang beranggotakan Astri Liani, Cairani Citra Lestari, Indah Fadla Daiyah, dan Wafa Azahra. Sebelumnya, kamu tahu nggak organisasi Gerakan Pramuka itu apa? Nah, jadi organisasi Gerakan Pramuka itu mencakup struktur organisasional dan pengaturan kegiatan yang melibatkan anggota pramuka. Anggota Gerakan Pramuka itu sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu anggota biasa dan yang kedua anggota kehormatan. Untuk anggota biasa terbagi lagi menjadi dua, yaitu anggota muda dan anggota dewasa. Pasal 36-40 tentang keanggotaan. Anggota Gerakan Pramuka adalah warga negara Republik Indonesia. Dengan kata lain, keanggotaan dalam Gerakan Pramuka terbuka dan terbatas hanya untuk warga negara Indonesia saja. Hal ini menekankan aspek nasionalitas sebagai syarat untuk menjadi anggota resmi dari organisasi ini. Anggota Gerakan Pramuka terdiri dari pertama, anggota biasa, yang kedua, anggota kehormatan. Anggota biasa terdiri dari anggota muda dan anggota dewasa. Anggota muda dalam Gerakan Pramuka terbagi lagi menjadi pramuka siaga, yaitu usia 7-10 tahun, pramuka penggalang usia 11-15 tahun, pramuka penegak usia 16-20 tahun, dan pramuka pandega usia 21-25 tahun. Pengenalan nilai-nilai kepramukaan untuk anak di bawah 7 tahun dapat dilakukan melalui prasiaga. Anggota muda yang sudah menikah masuk ke golongan anggota dewasa, sementara yang berkebutuhan khusus disebut pramuka berkebutuhan khusus. Pelantikan anggota muda terjadi setelah menyelesaikan syarat kecakapan umum di tingkat pertama dalam golongannya dan dilakukan oleh pembina pramuka di gugus depan masing-masing dengan mengucapkan Dwi Satya atau Tri Satya sesuai tingkatan pramuka. Sementara anggota dewasa dalam Gerakan Pramuka adalah mereka yang berusia di atas 26 tahun dan terbagi lagi menjadi fungsionalis organisasi dan bukan fungsionalis organisasi. Fungsionalis organisasi adalah anggota dewasa yang mengemban peran dan tanggung jawab tertentu dalam struktur organisasi Gerakan Pramuka. Fungsionalis organisasi mencakup berbagai peran seperti pembina pramuka, pelatih pembina pramuka, pembina profesional, pamong saka, instruktur saka, pimpinan sako, andalan, asisten andalan, dan anggota majelis pembimbing. Sedangkan anggota dewan yang tidak memiliki peran resmi atau tanggung jawab spesifik dalam struktur organisasi, tetapi tetap menjadi bagian dari Gerakan Pramuka disebut bukan fungsionalis organisasi. Anggota dewasa yang bukan fungsionalis dapat bergabung dalam gugus dharma pramuka. Jika ada anggota muda yang memenuhi kualifikasi, dapat diangkat menjadi fungsionalis organisasi dewasa. Kedua, anggota kehormatan. Anggota kehormatan dalam Gerakan Pramuka adalah individu yang memberikan kontribusi luar biasa terhadap pramuka. Mereka diangkat dan dilantik oleh kuartil cabang, kuartil daerah, atau kuartil nasional sebagai pengakuan atas jasanya. Ini menunjukkan penghargaan resmi dan pengakuan dari tingkatan organisasi pramuka untuk orang yang telah memberikan kontribusi istimewa terhadap perkembangan dan kemajuan Gerakan Pramuka. Karena warga negara asing tidak bisa menjadi anggota Gerakan Pramuka, maka warga negara asing hanya diizinkan untuk menjadi anggota tamu dalam suatu gugus depan, yang berarti mereka dapat bergabung dalam kegiatan pramuka di Indonesia sebagai tamu, yang memungkinkan pertukaran budaya atau kolaborasi lintas negara dalam konteks Gerakan Pramuka. Pasal 42 tentang berakhirnya keanggotaan. Keanggotaan Gerakan Pramuka dapat berakhir karena 3 alasan utama, yaitu meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan. Pemberhentian dapat dilakukan jika anggota melanggar kode kehormatan pramuka, merugikan nama baik Gerakan Pramuka, dan dilakukan setelah penilaian dari Dewan Kehormatan yang terkait. Pemberhentian ini dapat dilakukan oleh gugus depan atau kuartil setelah mendapat penilaian dari Dewan Kehormatan yang bersangkutan. Pasal 43 tentang pembelaan anggota. Dalam pasal 43 dijelaskan bahwa anggota Gerakan Pramuka yang diberhentikan karena pelanggaran kode kehormatan atau merugikan nama baik berhak membela diri dalam sidang Dewan Kehormatan di kuartil setempat. Jika keputusan tersebut tidak diterima, anggota dapat mengajukan banding ke Dewan Kehormatan kuartil satu tingkat di atasnya.
Ini menunjukkan adanya mekanisme pembelaan dan banding bagi anggota yang merasa tidak setuju dengan keputusan Dewan Kehormatan di tingkat lokal. Pasal 44 tentang rehabilitasi anggota. Pasal 44 menyatakan bahwa anggota Gerakan Pramuka yang diberhentikan memiliki kesempatan untuk mengajukan permohonan agar dapat menjadi anggota kembali setelah memperbaiki kesalahan mereka. Proses penerimaan kembali dilakukan dengan persetujuan Dewan Kehormatan Kuartir yang bersangkutan. Ini menunjukkan adanya prosedur rehabilitasi yang memberikan peluang bagi anggota yang sudah diberhentikan untuk kembali menjadi bagian dari Gerakan Pramuka setelah memperbaiki kesalahan yang menyebabkan pemberhentian mereka. Pasal 45 tentang pelindungan anggota. Pasal 45 menyatakan bahwa anggota Gerakan Pramuka saat melaksanakan kegiatan memiliki hak mendapatkan perlindungan asuransi dan bantuan hukum. Premi asuransi ditanggung oleh masing-masing anggota, sementara bantuan hukum diupayakan oleh kuartir yang bersangkutan. Ini berarti anggota pramuka dilindungi dengan asuransi dan mendapat dukungan hukum untuk kegiatan yang dilakukan. Selanjutnya, gugus depan. Gugus depan adalah bagian dari kuartir ranting dalam organisasi kepramukaan. Sebagai unit terdepan dalam penyelenggaraan pendidikan kepramukaan, gugus depan menjadi tempat berkumpulnya anggota muda. Dalam gugus depan lengkap terdapat 4 satuan gerak. Yang pertama, perlindungan siaga, yang kedua, pasukan penggalang, yang ketiga, ambalan penegak, dan yang keempat, Racana Pandega. Masing-masing satuan gerak memiliki tugas khusus dan dipimpin oleh pembina yang sesuai dengan golongan pramuka mereka. Perlindungan siaga menghimpun barung, pasukan penggalang menghimpun regu, ambalan penegak menghimpun sangga, dan Racana Pandega menghimpun reka. Selanjutnya, gugus depan dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu berbasis satuan pendidikan dan berbasis satuan komunitas. Gugus depan berbasis pendidikan mencakup lingkungan pendidikan formal, sedangkan berbasis komunitas melibatkan wilayah, aspirasi, agama, profesi, organisasi kemasyarakatan, dan komunitas lainnya. Pengelolaan gugus depan dilakukan secara kolektif oleh pengurus, termasuk ketua gugus depan, pembina satuan, dan pembantu pembina satuan. Ketua gugus depan dipilih dari pembina pramuka dalam musyawarah gugus depan. Anggota muda pramuka dan putri dihimpun secara terpisah, sementara anggota gerakan pramuka berkebutuhan khusus dapat bergabung dalam gugus depan khusus atau diintegrasikan dalam gugus depan biasa. Gugus depan berbasis pendidikan dan komunitas secara administratif terhubung dengan kuartir ranting atau kuartir cabang sesuai dengan keadaan setempat. Gugus depan berbasis pendidikan dan komunitas secara administratif terhubung dengan kuartir ranting dan kuartir cabang sesuai dengan keadaan setempat. Gugus depan yang berbasis di komunitas dan satuan pendidikan yang serupa dikoordinasikan oleh satuan komunitas pramuka. Sementara gugus depan yang berpangkalan di Perwakilan Republik Indonesia dikoordinasikan oleh kuartir nasional. Kemudian, keanggotaan gugus depan bersifat terbuka, yang berarti anggota dapat berasal dari luar satuan pendidikan atau komunitas yang menjadi basisnya. Dengan kata lain, seseorang dapat bergabung dengan gugus depan berbasis satuan pendidikan tanpa harus berasal dari satuan pendidikan tersebut. Dan hal yang sama berlaku untuk gugus depan berbasis komunitas. Selanjutnya, kuartir adalah satuan organisasi pengelola gerakan pramuka yang dipimpin secara kolektif dan kolegial oleh pengurus kuartir. Pengurus kuartir terdiri dari berbagai posisi, termasuk ketua, ketua harian jika diperlukan, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, dan beberapa anggota. Kuartir menetapkan andalan urusan yang bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan kuartir, staf teknis dan administrasi yang dipimpin oleh sekretaris pelaksana untuk kuartir nasional atau kepala sekretariat untuk jajaran kuartir lainnya, mendukung pelaksanaan tugas. Sekretaris pelaksana bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Kuarnas, sementara Kepala Kantor bertanggung jawab kepada Sekretaris Kuartir di tingkat jajaran. Setiap kuartir membentuk pimpinan Satuan Karya Pramuka atau Pinsaka dan Satuan Komunitas Pramuka atau Pinsako.
yang ketuanya secara otomatis menjadi andalan kuartil. Pengurus kuartil terdiri dari unsur pengurus lama dan baru, dan mereka menjadi andalan pernah aktif dalam gerakan pramuka. Ketua harian kuartil dapat ditunjuk oleh formatur hasil musyawarah, dan dalam melaksanakan tugasnya ia bertanggung jawab kepada ketua kuartil. Penggantian pengurus kuartil antar waktu dapat terjadi karena berhalangan tetap, pengunduran diri, hukuman pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, atau pelanggaran terhadap kode kehormatan pramuka. Mekanisme pergantian pengurus antar waktu melibatkan beberapa langkah. Yang pertama, pergantian ketua kuartil dilakukan melalui musyawarah luar biasa. Yang kedua, keputusan pergantian ketua kuartil disahkan oleh Presidium Musyawarah Luar Biasa dan ditetapkan oleh Ketua Majelis Pembimbing Proses Pembimbing. Proses ini kemudian dikukuhkan oleh kuartil setingkat di atasnya. Kemudian yang ketiga, pergantian pengurus kuartil lainnya dilakukan melalui rapat pimpinan kuartil yang bersangkutan. Yang terakhir, keputusan pergantian pengurus kuartil antar waktu resmi disahkan melalui surat keputusan yang dikeluarkan oleh ketua kuartil yang bersangkutan. Ketua kuartil memiliki kewenangan untuk menunjuk asisten andalan yang bertanggung jawab melaksanakan tugas yang memerlukan keahlian khusus. Masa bakti asisten andalan sama dengan masa bakti kuartil, menunjukkan bahwa keduanya memiliki periode pengabdian yang sejalan. Lalu apa sih bedanya dengan kelembagaan gerakan pramuka? Kelembagaan gerakan pramuka lebih menekankan pada prinsip-prinsip, nilai, dan tujuan yang mendasari eksistensi gerakan pramuka sebagai sebuah lembaga. Bagian-bagian dari kelembagaan pramuka itu apa saja sih? Yang pertama, satuan organisasi. Menurut pasal 53, ada gugus depan, pimpinan saka, pimpinan sako, kuartir ranting, kuartir cabang, kuartir daerah, dan kuartir nasional. Yang kedua, majelis pembimbing. Menurut pasal 54, ada Mabinas, Mabida, Mabicab, Mabiran, Mabisaka, Mabigus, dan Mabisako. Yang ketiga, organisasi pendukung. Menurut pasal 55, ada Saka atau Satuan Karya Pramuka. Lalu, menurut pasal 56, ada Gugus Dharma Pramuka. Dan menurut pasal 57, ada Sako atau Satuan Komunitas Pramuka. Menurut pasal 58, ada Puslitbang atau Pusat Penelitian dan Pengembangan. Dan menurut pasal 60, ada Badan Usaha. Yang terakhir, keempat, lembaga pemeriksa keuangan. Menurut pasal 61, lembaga pemeriksa keuangan gerakan pramuka adalah badan independen yang dibentuk oleh musyawarah gerakan pramuka. Sekian pemaparan materi dari kami. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.